Dan acara ini berlangsung dari pukul 15 hingga pukul 16 sore. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk langsung bertanya. Dengan menggunakan fasilitas chatting. Jadi kalau fasilitas chatting, jika teman-teman mengarahkan kursor dari mouse ke komputer ke atas, arahnya ke atas, nanti muncul pop-up, pilih chat, klik saja, nanti muncul kembali pop-up atau chat log dari webinar ini. Jadi nanti teman-teman bisa berkomunikasi melalui fasilitas chatting. Selamat sore Pak Dewa Adi, Pak Fajar, Pak Gio, Pak Heri, Bu Idiana, Pak Hofid, Pak James, Pak Ibu Juniatris, Pak Lalu, Haryadi, Pak Piko, Bu Sisi, dan Bu Paul. Selamat sore semuanya, selamat bergabung dengan frekuensi webinar. Seperti yang saya bagikan tadi, kita akan membahas atau belajar mengenai stop loss. Ya, mengenai stop loss. Jadi kita tahu stop loss itu adalah modal kita untuk bertransaksi. Jadi selain uang atau modalnya, stop loss itu menjadi modal kita dalam bertransaksi. Jadi jangan salah artikan bahwasanya stop loss merupakan hanya bagian trading, tetapi itu adalah modal kita. Jadi kita atau Forex IMF akan membahas mengenai 4 tips menentukan stop loss dalam trading. Penggunaan stop loss itu dikarenakan trader kesulitan menentukan level stop loss. Trader kesulitan menentukan level stop loss. Jadi kalau buka posisi, itu stop lossnya di mana? Kurang lebih seperti ini. Yang berikutnya umumnya dialami oleh para pemula, artinya stop loss itu harus menjadi modal dan penggunanya kadang-kadang sering dilupakan oleh trader pemula. Yang ketiga itu penempatan stop loss kadang-kadang terlampau dekat karena tidak ada panduan yang benar mengenai stop loss. Jadi kadang-kadang stop loss 10 poin, 15 poin atau 20 poin. Padahal baru saja kita menentukan level stop loss, tiba-tiba tersentuh stop loss tersebut. Sehingga penggunaan stop loss itu menjadi hal yang sangat krusial. Jadi 4 latar belakang ini menjadikan stop loss itu adalah gaya hidup. Ya, menjadikan stop loss itu adalah gaya hidup seorang trader. Jadi
teman-teman sekalian, para trader tidak usah merasa sedih, karena teman-teman saat ini belajar atau akhirnya mengetahui di mana saya harus menentukan stop loss tersebut. Ya, jadi edukasi ini sangat penting sekali diketahui sehingga nanti dapat dipergunakan ketika hendak membuka posisi baik buy atau sell. Oke. Jadi ada 4 hal yang harus diketahui untuk menentukan stop loss. Jadi ada 4 hal yang harus ditentukan atau diketahui dalam menentukan stop loss. Yang pertama, harga tertahan. Apa sih yang dimaksud harga tertahan? Yang berikutnya, penentuan stop loss dengan menggunakan Fibonacci retracement. Kita tahu Fibonacci retracement adalah alat bantu untuk menentukan besaran kemana harga akan berada. Yang berikutnya, pivot point. Pivot point. Teman-teman pasti sering dengar apa namanya atau istilah pivot point. Dan yang terakhir adalah ATR. Jadi ATR adalah sebuah indikator, average true range. Jadi indikator ini bukan indikator untuk menentukan buka posisi buy atau sell. Tetapi ATR adalah indikator yang menentukan volatilitas harga dalam sebuah pergerakan. Kita. Mana USD? Ya, jadi 4 cara tersebut itu dapat dipergunakan oleh teman-teman sekalian. Sekarang yang menjadi permasalahannya, mana yang terbaik? Saya tidak bisa mengatakan harga tertahan atau pivot point yang terbaik. Teman-teman sendiri yang menentukan. Saya akan menggunakan cara ATR, atau saya ada mungkin mempergunakan Fibonacci retracement. Gitu. Nah, jadi yang penting ya, penggunaan stop loss itu adalah modal kita sebagai seorang trader. Nah, mengenai cara cara yang akan dipakai untuk menentukan stop loss itu diserahkan kepada teman-teman. Ya. Baik, sampai saat ini mungkin masih bisa ya menangkap maksud saya kurang lebih. Jadi harga bertahan, Fibonacci retracement, pivot point, dan indikator. Yang pertama yang akan kita bahas adalah harga tertahan. Jadi yang dimaksud harga tertahan, ya seperti harga tertahan, nanti kita lihat. Jadi kita sendiri mencari di mana harga-harga tersebut tertahan. Ya, kita sendiri yang mencari menggunakan time frame yang disesuaikan dengan strategi kita. Jadi sekali lagi harga tertahan, kita sendiri yang mencari harga tertahan.
Dan ketika harga tertahan, level tertahan tersebut kerap dijadikan untuk menentukan stop loss. Ini contohnya seperti ini. Ya, ini ada harga tertahan. Perhatikan ketika harga bergerak ke bawah dan akhirnya kembali bergerak ke atas. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tertahan itu candlestick dengan time frame 1 jam, ini pergerakan Euro USD dengan time frame 1 jam, candlesticknya tertahan di sekitar area yang saya beri garis merah. Jadi level tersebut merupakan level harga tertahan. Harga bergerak ke atas, rebound, dan mencoba lagi menguji level support tersebut. Jadi teman-teman sendiri nanti yang mencari level tertahan tersebut, terus teman-teman sendiri nanti yang menentukan berapa sih bersama stop loss. Dan yang berikutnya, beri jarak 2/3 kali spread dari low terakhir. Jadi teman-teman nanti temukan harga low terakhirnya, paling rendahnya, itu dikali spreadnya, 2/3 kali spread, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada beberapa orang yang 3 kali spread. Jadi umpamanya harga terendahnya 1.100 contoh. Berarti jika kita hendak membuka posisi baik, ya, level stop loss-nya adalah anggaplah 3 kali spread. Spreadnya euro anggaplah 2,5 berarti 3 lah ya, kita ambil besar pembesaran ketiga, 3 kali 3 9 poin. Berarti 101,097. 093. Atau 091, sorry lagi. 1.091. Ya. 3 kali spread. Jadi 2 atau 3 kali spread. Jadi nanti teman-teman yang mencari level stop loss. Jadi ketika ada peluang untuk membuka posisi, anggaplah buy pada kasus atau gambar ini, sudah mengetahui cari level stop loss-nya dengan mencari support terdekat, ya, harga tertahan di support terdekat, lalu beri jarak 2 atau 3 kali spread dari harga terakhir, harga terendah terakhir. Ya, jadi 1.100 jadi 1.091. Betul ya? 1.09. Jadi hanya contoh saja. Ya. Jadi ketika harga naik, stop loss yang kita pergunakan itu akan menjadi level jika ternyata harga tidak bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Level penahan atau level resiko. Ini yang berikutnya, yang kedua.
Ya, ketika harga ini Aussie dolar US dollar dengan tengah 4 jam, kita buka posisi sell, level stop lossnya perhatikan teman-teman, ada 3-4 level stop loss dari titik ini, titik buka posisi sell. Stop loss pertama itu diambil dari harga tertinggi dari candle yang sedang berjalan kali 3 kali strike, atau mungkin dari resisten ya, di level stop loss kedua. Harga jatuh ke bawah, tetapi stop loss tidak berjalan. Jadi ingat, ini bukan level buka posisi. Kita tidak belajar hari ini, kita tidak belajar tidak belajar level buka posisi, tetapi level stop lossnya di mana. Oke, sampai saat ini harga tertahan. Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mudah saja ya kalau harga bertahan. Yang berikutnya, saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah Fibonacci retracement. Ini yang kedua. Kita akan pelajari 4 cara. Kita masuk ke cara yang kedua, Fibonacci retracement. Kita tahu level-level Fibonacci yang digunakan dalam trading forex adalah level 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, dan 100%. Dan level-level tersebut yang saya sebutkan tadi dapat menjadi acuan untuk menentukan level stop loss. Baik, ini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke Fibonacci retracement, ada pertanyaan dari Pak Dorita Tata. Harga tertahan, apakah harus terbentuk double top atau double top atau double bottom gitu ya, maksudnya Pak Dorita ya? Sebenarnya tidak harus membentuk membentuk double top atau double bottom. Bukan, tidak harus membentuk seperti demikian, Pak. Kita lihat tadi di Aussie dollar ini, ya, Aussie dollar time frame 4 jam, ya. Di stop loss pertamanya itu harga tertinggi dari candle stop loss pertama itu, ya, itu bukan atau tidak membentuk level double top. Kurang lebih seperti demikian. Tapi kalau memang mau ketemu double top lama atau double bottom, saya kira bisa saja, tapi mungkin prosesnya sedikit lebih lama, kurang lebih demikian Pak.
Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan dari Pak Dorika. Oke, dari teman-teman. Sebelum saya lanjut ke Fibonacci retracement. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini Fibonacci retracement, ini level Fibonacci yang digunakan dalam trading forex. Terus yang berikutnya level-level di atas tadi dijadikan acuan untuk menentukan level stop loss. Level yang biasa dijadikan acuan stop loss adalah 0%, 23, 76,4 hingga 100%. Jadi 38,2, 50 dan 61,8 itu bukan level menentukan stop loss-nya. Tapi ini 0%, 23,6, 76,4 dan 100%. Dan ini cara menggunakannya ya. Teman-teman yang pasti harus bisa menggunakan Fibonacci, tools Fibonacci, dan nanti teman-teman harus menemukan titik tertinggi dan terendah yang signifikan. Ya, titik-titik tersebut bisa kita sebut swing high atau swing low. Ya, kalau yang tertinggi udah jelas swing high, terendah swing low. Jadi swing high-nya, swing low-nya. Jadi kebetulan penggambarannya dalam bentuk garis. Swing high, swing low. Ini ketika harga bergerak ke atas. Setelah kita menentukan swing high, swing low, seperti yang saya katakan tadi, level 38,2, 50% dan 61,8 bukan merupakan level stop loss, tetapi level buka posisi. Jadi ketika harga tertahan di level 38,2, kita buka posisi sell dengan menentukan level stop loss pertama dan stop loss keduanya itu berada di 23,6% dan 0%. Stop loss pertama 23,6, stop loss kedua 0%. Jadi jika harga bergerak ke bawah, berarti kita buka posisi sell ya. Jadi perhatikan harga jatuh ke bawah. Ini mata uangnya Aussie dolar US dollar dengan timeline 4 jam. Level stop loss pertama itu yang level stop loss kedua. Nah, pertanyaannya dari level kita buka posisi berapa poin level stop loss tersebut harus ditentukan atau harus digunakan. Jadi kalau kita buka posisi sell, sekali lagi di 38,2, kita anggap sudah buka posisi sell, dan titik 38,2 ini ke 23,6%, berapa poin? Bisa saja itu hingga 100 poin, ke 70 poin. Jadi itu yang menjadi entry point-nya. Berapa poin? Artinya sesuaikan dengan manajemen risiko dan money management dari masing-masing trader.
karena sudah pasti berbeda. Kalau memang masuk dengan money management, sesuai dengan money management, kita bisa buka sell. Tapi kalau umpamanya stop loss-nya, anggaplah contoh 150 poin, pertanyaannya dikembalikan ke masing-masing trader. Mau tidak buka full sell dengan stop loss 150 poin? Kalau tidak mau, ya jangan. Kurang lebih seperti itu. Jangan buka posisi maksudnya. Ya. Jadi itu semua disesuaikan dengan money management dari masing-masing trader. Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan sebelum kita masuk ke cara ketiga dalam menentukan stop loss. Baik, kita lanjut ya. Itu 1, 2, yang pertama harga bertahan, yang kedua penggunaan tool Fibonacci, yang ketiga pivot point. Nah, para trader biasanya itu menyebutkan pivot point sebagai level support dan resistance yang objektif. Ya. Jadi para trader biasanya menggunakan pivot point sebagai support dan resistance. Pivot point kerap dijadikan sebagai level untuk menentukan stop loss. Nah, kalau kita tahu ya, kalau teman-teman punya indikator pivot, ini dia indikator ini akan berubah setiap harinya otomatis ya. Jika teman-teman tidak mempunyai, bisa menghitung secara manual perhitungan pivot support resistance. Ini contohnya, ini penggunaan indikator pivot. Jadi jika kita buka posisi buy, ya, ketika harga menembus resisten 1, maka target berikutnya harga akan bergerak ke resisten kedua. Di manakah level stop loss yang harus ditetapkan atau ditentukan, ya, maka pivot point sebagai support dan resisten. Kurang lebih seperti ini. Pivot point ini garis yang berwarna biru, pivot level. Ya. Jadi pivot point-nya ya, pivot point. Nanti teman-teman bisa mencari indikator pivot point. Ya. Sehingga tidak terlampau pusing kita nanti menghitung secara manual.
Baik, itu tadi 1, 2, 3. Yang berikutnya indikator penggunaan indikator average true rate. Ini indikator seperti yang saya katakan tadi, indikator ini bukan indikator untuk buka posisi buy atau buka posisi sell. Tetapi fungsi dari indikator ini adalah mengukur volatilitas pasar. Dan indikator ini pertama kali diperkenalkan oleh Wells Wilder. Nah, ini cara menggunakan ATR. ATR ini, ya, perhatikan. Penggunaan ATR 14, periode 14, ini yang default 14 itu. Anggaplah kita hendak buka posisi. Ya, mesti diperhatikan ini 0.0027. Jadi kita lihat angka di belakang, dua angka di belakang koma ini, 27. Oke. Ya. Jadi kita buka posisi sell di harga 1.50794. Berapa stop loss-nya? Stop loss-nya adalah, atau cara penggunaan stop loss dengan penggunaan ATR adalah, dengan menggunakan 2 hingga 4 kali harga ATR. Minimal 2, maksimal 4. Ya, artinya tadi seperti yang saya katakan, 2 kali 27 berarti 54 poin. Ya, berarti dari titik kita buka posisi sell 1.50794, stop loss-nya adalah 54 poin ke atas. Itu berada di 1.513. Take profit-nya berapa? Kurang lebih 1:1, sama juga. Jadi stop loss-nya 54 poin, take profit-nya 54 poin. Ya, ini penggunaan ATR ini, ya, bisa digunakan untuk time frame 1 jam saja. Jadi penggunaan ATR untuk stop loss. Ya. Jadi kembali lagi ini dari Pak Piko ada pertanyaan. 54 poin untuk 4 atau 5 digit enggak, untuk ATR-nya, Pak. Kalau ini 54 poinnya itu poinnya, Pak siapa, Pak Piko. Tetapi kalau pips-nya 540 pips, kurang lebih seperti itu. 540 pips itu untuk 5 digit, 54 poin itu untuk 4 digit, Pak. Jadi penggunaan poin itu pasti 4 digit. Gitu. Kalau penggunaan pips itu 5 digit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau penggunaan 5 digit berarti 540 pips. Ya. Kalau di yen 3 digit, Pak. Ya, betul. Yen 3 digit. Jadi nanti dikalikan saja, Pak. Berapa? Tetap ujung-ujungnya, ya, 54 poinnya. Jadi umpamanya daripada membingungkan, ya, umpamanya contoh
Anggaplah 195,90 USD Yen. Stop loss-nya berarti kalau jika kita hendak buka posisi buy, ya, buy, maka stop loss-nya adalah jika ATR-nya 27 juga berarti 54 poin. Ya, ini penggunaan 2 digit 95,90 kurang 54 berapa ya? Ntar 41 ya, betul nggak? Oh, putih semua ya Pak. Padahal saya hitam. Ini putih atau gambarnya ini dari Pak Dorita Natal putih semua. Teman-teman apakah melihat warna atau baru ada, mungkin terlambat Pak, nyangkut dulu. Ya, kalau 54 poin ya, ATR-nya 27. Kalau 3 digit berarti 540. Pending Pak. Maksudnya pending itu Pak apa sih? Pak Hobbit. Jadi kalau kita buka posisi 95,90 buy, stop loss-nya 95,41 dengan ATR 27. Ini nggak tahu apa benar nggak nih 9541 ATR 27 sama aja. Jadi 95,90 kurangi 54 seperti penasaran ya. Ini benar ya teman-teman ya, 95,41 ini dikali 2 54. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Piko. Rata-rata stop loss harian untuk pair GBP USD dan emas berapa menurut pengalaman Bapak? Kalau pair GBP USD itu kembali lagi disesuaikan dengan money management teman-teman sekalian ya. Ya. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi masing-masing orang itu pasti berbeda. Kalau saya untuk GBP USD itu dengan penggunaan 0,1 lot, ya, 0,1 lot itu saya maksimal dengan strategi harian intraday itu 50 poin, ya, 50 poin atau 500.000 kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saya lossnya ya 50 poin. Nah, kalau emas bagaimana? Kalau emas itu disesuaikan dengan money management juga, sama saya juga. 50 poin, $50. Padahal kita tahu pergerakan emas kecil ya, $50 berarti
saya menggunakan time frame yang lebih kecil lagi untuk emas. Dan saya selektif untuk buka posisi emas. Karena apa? Karena 50 poin bagi emas itu atau $50 bagi emas itu cukup kecil. Jadi benar-benar matang buka posisi emas. Kurang lebih seperti demikian Pak Piko dan teman-teman sekalian. Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan. Saya harap bisa ya. Kita sudah mempelajari 4 cara untuk menggunakan stop loss. Dan saya ingatkan lagi, sering kalau saya webinar, sering mengatakan stop loss adalah modal kita. Jadi memang modal, bukan saja uang. Kalau kita uangnya juga mau ribuan dolar atau puluhan ribu dolar, tapi kalau nggak pakai stop loss, habis teman-teman. Ya. Kurang lebih seperti demikian. Jadi biasakan pergunakan stop loss. Baik, saya kira mungkin itu saja mengenai edukasi kita, khusus lebih banyak kita berbicara mengenai stop loss. Ya. Ada 4 hal, ada 4 cara untuk menentukan stop loss. Mana yang terbaik, seperti saya katakan tadi, itu disesuaikan dengan masing-masing trader dan masing-masing money management. Kurang lebih seperti demikian. Jika tidak ada pertanyaan lain lagi, saya kira webinar kita pada hari ini akan saya akhiri saja. Terima kasih untuk Pak Dewa Adi, Pak Dorita, Pak Fajar, Pak Heri di Medan, Bu Lidiana, Pak James, Bu Juniatris, Pak Lalu, Pak Piko, Bu Susi, Bu Palari. Apa yang saya bagikan pada hari ini, atau proyek yang saya bagikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Selalu pergunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita transaksi. Itu saja dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, saya Freddy Rodo dari proyek webinar mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya.